Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Ahmad Hafidin dari Program Studi Fisika Institut Teknologi Bandung. Izinkan saya memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Fisika Dasar 2A. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS teori, dengan capaian pembelajaran lulusan, satu mampu menerapkan matematika dan sains dasar dalam memecahkan masalah sains dan rekayasa, dua mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan terstruktur dalam mengambil keputusan atau penyelesaian masalah. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu satu mampu memformulasikan besaran-besaran fisika yang terkait dengan listrik, magnet ke dalam model fisis menggunakan matematika. Dua, mampu menerapkan konsep, prinsip, hukum terkait listrik magnet untuk memecahkan persoalan suatu sistem fisis. Dan tiga, mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah-masalah sistem fisis. Adapun metode evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari tugas sebesar 20%, kuis sebesar 10%, tugas LCE sebesar 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Bahan kajian yang dipelajari di dalam mata kuliah ini terdiri dari muatan dan gaya listrik, medan listrik, hukum Gauss, energi dan potensial listrik, kapasitor dan dielektrik, rangkaian listrik arus searah, medan dan gaya magnetik, medan magnet oleh arus listrik, induksi elektromagnetik, rangkaian listrik arus bulak-balik, persamaan Maxwell dan gelombang elektromagnetik, interferensi, serta difraksi cahaya. Sementara buku rujukan untuk mata kuliah ini yaitu Fundamental of Physics, edisi ke-10 yang ditulis oleh David Halliday, Robert Resnick, dan juga Jane Walker. Pada mata kuliah ini, saya sudah mempersiapkan berbagai alat peraga untuk mendukung perkuliahan dan untuk memberikan pemahaman lebih kepada para mahasiswa terkait topik-topik yang dipelajari di dalam perkuliahan. Beberapa alat peraga diantaranya peraga kapasitor, peraga gaya magnet, peraga untuk difraksi, peraga untuk interferensi dan juga kisi difraksi, serta peraga induksi elektromagnetik. Alat peraga ini akan dibawa ke kelas sesuai dengan materi yang diajarkan dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dipelajari. Berikut adalah video perkuliahan yang dilaksanakan di kelas dengan materi energi dan potensial listrik yang kemudian dihubungkan dengan kapasitor dan dielektrik. Video perkuliahan ini diambil pada semester pendek tahun ajaran 2024-2025 yang dilaksanakan secara tatap muka dan sinkronus. Pada video pembelajaran akan digunakan salah satu alat peraga, yaitu adalah alat peraga kapasitor yang akan ditunjukkan kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan. Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai kita berdoa. Silakan. Doa selesai. Ada pertanyaan dari materi kemarin terkait dengan hukum Gauss dan juga medan listrik? Silakan. Ya. Jadi di dalam sifat-sifat kelistrikan kita biasanya membahas beberapa besaran. Kemarin kita sudah bahas beberapa. Ya, kita sudah membahas gaya listrik, kemudian juga medan listrik. Nah, hal lain yang penting untuk dibahas dari besaran-besaran yang terkait dengan listrik statis itu adalah potensial listrik. Saya yakin Anda sudah pernah mendengar terkait dengan besaran ini, ya. Nah, kita akan bahas terkait dengan potensial listrik ini di pertemuan hari ini, ya. Nah, jadi di dalam materi kita yang lalu, semester lalu, bahwa usaha itu terkait dengan energi, di mana usaha total yang kita gunakan dalam memindahkan suatu benda itu akan sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, jadi
Jadi saya tuliskan kembali bahwa usaha total itu sama dengan integral dari dot produk gaya dikali perpindahan ya. Ini dari R1 sampai R2 katakanlah demikian. Dimana Anda mungkin sudah disinggung bahwa ini bentuk dari integral garis. Ya, kalau di hukum Gauss kita sudah belajar integral permukaan ya pada permukaan tertutup. Nah, di sini bentuknya sama, ada dot produk di dalam suatu operasi integral, tapi yang kita integralkan terhadap lintasan. Maka ini terkadang disebut juga sebagai integral garis ya. Nah, di sisi lain kita juga sudah mempelajari bahwa di dalam gaya Coulomb ya, atau gaya listrik ya, kita pahami bahwa F itu ya itu bisa kita peroleh dari berapa muatan yang ada di dalam ruangan yang memiliki medan listrik E ya. Jadi kita sudah pelajari ini, maka kalau kita masukkan persamaan ini ke usaha ya, maka kita peroleh usaha yang dilakukan oleh gaya listrik untuk memindahkan muatan Q0 itu akan sama dengan integral Q0 E dot dr ya. Ini dari R1 sampai R2 ya. Oke. Ada pertanyaan dulu silakan. Oke ya. Nah, sementara itu di sisi lain kita tadi sudah tuliskan bahwa usaha itu sama dengan minus perubahan energi potensial. Jadi kita bisa masukkan ke sini, W itu adalah minus energi potensial pada posisi akhir dikurangi energi potensial pada posisi awal. Ini menunjukkan perubahan energi potensial. Saya uraikan seperti ini. Ya, maka dengan demikian kalau ini kita masukkan ke sini, oke, negatifnya kita pindahkan ke sini, maka kita memperoleh hubungan bahwa energi potensial pada posisi kedua dikurangi energi potensial pada posisi pertama akan sama dengan negatif dari integral Q0 dari operasi E dot dr dari R1 sampai R2. Sampai sini paham ya hubungannya? Nah, maka dalam kasusnya ini kita sebut sebagai energi potensial. Tapi karena kita tadi plug in persamaan ini ke dalam persamaan elektrostatika, maka ini disebut energi potensial listrik. Ya. Baik, sekarang kita lebih jauh lagi lihat persamaan energi potensial ini ya. Di dalam energi potensial ini persamaannya itu masih mengandung nilai Q0, di mana Q0 itu tadi adalah partikel uji yang kita simpan di tempat tersebut. Nah, maka kita bisa hilangkan Q0 dengan cara membagi persamaan ini dengan Q0 ya. Maka kalau kita bagi persamaan ini dengan Q0, misalkan UN dibagi dengan Q0 ya, akan sama dengan UN0 dibagi dengan Q0. Nah, Q0 nya habis ya, yang ini tinggal bersisa integral E dot dr dari R0 sampai R. Nah, dengan melakukan itu kita mendapat kuantitas yang baru ya, di mana pembagian energi potensial dibagi dengan muatan itu dinamakan dengan potensial ya. Jadi kalau ini energi potensial ya, kalau kita bagi energi potensial ini dengan Q0, maka ini akan menjadi suatu kuantitas baru yang dinamakan dengan potensial. Tentu potensialnya potensial listrik ya. Oke, saya tulis ulang di sini potensial
pada suatu titik sama dengan potensial di titik acuan negatif integral E dot dn, gitu kan ya. Maka persamaan ini saya tandai, ini merupakan persamaan umum potensial, ya, yang mana kita bisa menemukan bisa mencari atau menghitung potensial dari nilai medan listrik. Artinya, kalau kita mengetahui nilai medan listrik di suatu titik, suatu daerah, maka kita bisa menghitung potensialnya. Misalkan kita punya bola isolator dengan jari-jari R. Ya, jadi ini bolanya isolator dengan rho-nya homogen. Sifat isolator gimana? Muatan tersebar di seluruh volume, di seluruh bagian. Ya. Jadi itu harus ingat selalu ya. Nah, ini harus dicek nih bahannya apakah isolator atau konmutator, karena jelas akan berbeda medannya. Ya. Nah, misalkan kita punya isolator dengan rho-nya homogen. Nah, kemarin kita sudah mencari medan di dalam dan di luar bola isolator ya. Ada catatannya? Coba ya. E di dalam. Ayo, siapa yang nyatat kemarin? Apa persamaannya? Berapa X-nya? Berapa? 1/4 pi selama terus karena yang besar yang per 3 itu oke. 1/4 pi epsilon 0 ya. Kenapa si ini dari mana kan si yang misalnya di bawah kan kedua, tapi kan sebenarnya lebih besar dari si kecilnya, jadi integral. Kenapa? Ya biasanya kalau yang gambarnya integral yang bisa di atas, nah, kenapa ini di bawah? Ya yang ini adalah batas integral. Enggak masalah, batas integral itu kan dari mana kita akan maju melakukan operasi sampai mana. Sama halnya kalau pertanyaan itu dilontarkan sama halnya dengan ini. Kenapa kemudian acuannya itu dari tahiga? Biasanya 0 sampai tahiga kan? Nah, ini tahiga sampai R. Ini juga sama ya. Bergantung dari titik acuan. Tentu Anda boleh melakukan integral dari dalam keluar. Dari dalam itu dari pusat keluar boleh. Tapi pertanyaannya, kita tidak mengetahui titik acuan asalnya. Kalau di soal sudah diketahui, misalkan pada posisi sekian, potensialnya sekian, itu bisa kita jadikan acuan. Acuan itu berarti titik kita akan jalan pada awalnya. Tapi ketika soalnya seperti ini, kita tidak diberikan titik acuan di soal, maka kita pilih acuan sendiri. Yang umumnya kita gunakan titik acuannya itu di tahiga. Karena di tahiga itu potensialnya kita yakin 0. Maka kalau awalnya dari tahiga, kita majunya juga berurutan dari tahiga sampai R, kemudian kena ke sini masuk lagi ke R. Ya. Itu operasi yang terkait dengan integral garis tadi yang saya tuliskan di sebelumnya. Ini integral garis. Jadi kita melakukan integrasi dengan mengikuti jalur yang sudah kita tentukan. Oke. Dari
sini ya. Persamaannya itu yang ini. Nah, supaya tidak perhitungannya tidak terlalu lama atau terlalu rumit, maka jangan pilih lagi acuannya tahingga. Karena di sini ada batas nih. Batas apa? Batas benda. Ya. Jadi kita tidak lagi acuannya dari tahingga, tapi dari batas benda ini dengan memasukkan jari-jari benda ke persamaan ini, maka kita peroleh potensial di batas ini. Nah, ini kita jadikan acuan baru masuk lagi. Ya, jadi memang setiap kita mau memperoleh suatu batasan interface dari benda, entah itu konduktor, isolator. Nah, kita harus tahu di interface itu, di batasan itu potensialnya seperti apa. Nah, baru kita bisa jadikan itu sebagai acuan untuk kemudian melakukan integral garis ke lokasi yang lebih jauh. Berarti nggak bisa langsung kalau misalnya R-nya bisa dari RS itu berarti nggak bisa langsung acuan yang tinggal ya? Bisa sebetulnya, tapi perhitungannya nanti jadi panjang. Jadi kalau kita ini dari tahingga, ya, ini integralnya misalkan dari tahingga, integral tahingga sampai R gitu ya. Ini tidak bisa langsung seperti ini, tetapi harus kita perhatikan batasan-batasan dari benda ya. Jadi ini harus dipecah nih. Pecahnya berarti dari tahingga sampai R, dr ditambah integral dari R sampai R. Ya. Jadi batas integralnya dipecah. Kenapa? Karena di R ini kita mendapati halangan atau batasan dari benda. Begitupun kalau bendanya ada beberapa layer, nah Anda harus berhenti di batasan itu, menghitung R-nya berapa, potensialnya berapa, baru kita lanjutkan lagi integral dari sini. Ada lagi? Saya sambil absen. Zahra? Alfa? Oke. Ipa? Oke. Muhammad Ali? Raffi Alfa? Alia? Oke. Newman? Oke. Satu lagi jangan lupa Paul. Nah, sekarang kita tinjau kasus potensial yang lain ya. Misalnya kita punya dua buah plat. Kemudian pada plat ini saya berikan muatan positif. Ya, jadi dia punya densitas atau rapat muatan persatuan luas plus sigma, di mana sigma itu kita tahu adalah Q per A. Ya. Kemudian yang sebelahnya ini kita berikan muatan negatif, artinya dia memiliki rapat muatan minus Q per A ya, karena negatif muatannya. Nah, misalkan kedua plat ini saya kasih ini sumbu X begitu ya.
ya. Jika kita memberikan beda potensial pada dua plat itu, maka kedua plat itu bisa memiliki atau menyimpan muatan sebesar Q dikalikan dengan suatu faktor pengali, ya. Nah, faktor pengali ini bernilai konstan dan dia bergantung dari geometri platnya saja. Jadi bergantung dari jarak antar plat, kemudian luas plat dan juga epsilon 0 permitivitas vakum. Ya. Nah, ya tadi dia bisa menyimpan muatan dengan kita memberikan beda potensial pada kedua plat, dan sifat penyimpanan muatan ini kemudian dinamakan dengan sifat kapasitansi. Ya, jadi ini memiliki persamaan ini mengindikasikan kepada kita bahwa dua plat tersebut ya, memiliki kemampuan ya, menyimpan muatan, ya, kemampuan untuk menyimpan muatan, dan kemampuan untuk menyimpan muatan ini kemudian dinamakan dengan kapasitansi, ya. Oke. Nah, di dalam elektronika kita sudah banyak device yang bisa menyimpan muatan dan memiliki kapasitansi, dan device tersebut secara umum diberikan nama, ada yang tahu? Kapasitor. Nah, di sini saya bawa ini ya, kapasitor. Nah, gitu ya. Tapi kapasitor tidak selalu segede ini, ya. Bentuknya bermacam-macam, bisa ada yang kecil sekali, itu bentuk kapasitor, dan bisa juga besar sekali, ya. Kalau kapasitor yang digunakan di trafo PLN, misalnya di gardu listrik, biasanya itu besar-besar. Ya, tapi kapasitor yang digunakan di perangkat wearable, misalkan jam tangan, handphone, itu pasti ukurannya kecil-kecil. Ya, di sini saya pasang dua LED warna hijau dan LED warna merah. Ini kalau saya colokin, kira-kira apa yang terjadi? Meledak. Kapasitor bisa meledak kalau salah polaritas. Ya, terutama kapasitor ini termasuk kapasitor elektrolit, dia ada polaritasnya. Ini kalau Anda perhatikan ada tanda minus di sini. Berarti ini harus kita hubungkan kakinya ini ke tegangan negatif. Kalau Anda hubungkan ini dengan tegangan positif, nah itu yang meledak. Ya, coba ya. Kalau kita colok ini, apa yang terjadi? Nyala ya. Wow. Jadi LED-nya nyala. Ya karena saya kasih listrik ya. Jadi LED-nya nyala ya, karena saya kasih listrik. Kalau saya cabut ini, apa yang terjadi kira-kira? Nyala ya. Tapi yang perhatikan, apa yang terjadi dengan nyalanya? Redup, lama-lamaan dia mati. Kenapa demikian? Ya, karena muatan yang ada di dalam kapasitor itu habis. Ya. Jadi kapasitor ini sesuai dengan prinsip yang tadi kita jelaskan, dia bisa menyimpan muatan sama seperti baterai. Ya, dia bisa menyimpan muatan, kemudian rilis muatannya untuk menghidupkan device, ya, berbagai alat. Ketika saya colokin ini sumber listrik ke sini, maka seketika itu kapasitornya terisi. Ya, ketika saya cabut, kapasitornya mengalami pengosongan muatan, sehingga LED-nya akan nyala beberapa saat, kemudian dia meredup karena muatannya habis. Ya. Ini murni dua plat saja. Jadi walaupun bentuknya silinder seperti ini, tetapi kalau Anda bongkar, itu ada dua plat persis gambar seperti ini, dua plat terpisah, itu dua platnya dengan jarak tertentu. Kemudian
silinder. Ya. Anda bisa buat sendiri kapasitor dan ini menjadi RPL di semester lalu pembuatan kapasitor ini. Jadi dengan menggunakan 2 plat saja itu Anda sudah bisa menyimpan muatan di kedua plat tersebut. Kan tadi kata Bapak untuk kapasitor dia fungsinya mirip kayak baterai. Tapi kenapa kalau baterai dia kurang lebih kecil tapi bisa bikin nyala LED 1,5 volt itu lebih lama? Oh iya jelas, karena berbeda power density ya. Jadi perbedaan utama dan prinsip kerja dari kapasitor dengan baterai itu seperti perbedaan fisika dan kimia. Dia kimia beda ya, hidungnya di sana, fisika di sini kan beda. Nah, jadi kapasitor itu melakukan penyimpanan muatan dan rilis muatannya itu secara fisis. Kita sudah dulu kan, secara fisis. Sementara baterai itu secara kimiawi, dia menggunakan reaksi-reaksi kimia. Ya, ada beberapa baterai yang di pasaran, ada baterai lithium, baterai lithium-ion. Itu menggunakan senyawa-senyawa tersebut untuk melakukan penyimpanan muatan. Ya. Tentu dari sisi penyimpanan muatan akan lebih banyak ya karena reaksi kimia yang bekerja di situ, tetapi tetap ada plus minusnya. Ya, salah satu negatif dari baterai pertama lebih mahal. Ya. Kedua, beberapa baterai tidak bisa dicas. Adapun baterai yang bisa dicas itu cycle-nya tidak bisa terus-menerus. Ya, ada cas baterai 1000 kali dia akan bodol, ya, drop baterai. Ya, ketiga harganya lebih mahal. Kalau kapasitor ini yang kecil-kecil itu harganya ya paling 200 rupiah. Ada bahkan yang 50 rupiah, murah. Ya, jadi benar aplikasinya. Dan kapasitor ini bisa kita charging, ini charging ya, discharging ya 100 ribu kali kita akan karena dia hanya 2 itu kayak gini aja. Berbeda dengan baterai yang dia menggunakan reaksi kimia. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.